Saudara yang kekasih, saat ini kita akan dengarkan firman Tuhan. Saya percaya Tuhan ada di tengah-tengah kita. Dan dia bertakhta di atas pujian umatnya. Siapa yang percaya itu? Haleluya. Saudara yang kekasih, Tuhan itu tidak jauh dari kita. Dia sangat dekat. Bahkan lebih dekat daripada baju yang kita kenakan. Dia ada di hati kita. Dia ada di dalam kehidupan kita. Saudara yang kekasih, saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan saat ini judulnya adalah milikilah kehidupan Kristus. Saudara yang kekasih, memiliki kehidupan Kristus adalah anugerah. Memiliki kehidupan Kristus artinya kita memiliki segalanya. Ada satu firman Allah berkata, apa gunanya seseorang memiliki seisi dunia ini kalau kelak jiwamu binasa? Nggak ada artinya. Semua yang kita miliki di dunia ini hanyalah sementara. Hanyalah mungkin 50 tahun kalau engkau hidup sampai 50 tahun. 70 tahun, 90, 100 tahun. Yang paling tua zaman saat ini umur berapa? Saudara, hanya seperti itu. Firman Tuhan berkata manusia itu seperti uang yang ada dan lenyap. Seperti rumput adanya. Hari ini indah dan besok layu. Saudara yang kekasih, untuk itu mari kita pergunakan kehidupan ini secara benar. Hidup yang singkat ini harus diisi. Sehingga pada waktu kita mengakhiri hidup kita nggak pernah menyesal. Tuhan telah menjadikan kita. Dia menjadikan kita hidup. Menjadikan kita pribadi. Dan dia punya rencana yang dahsyat buat setiap pribadi kita. Amin. Kalau amin, saudara angkat tangan. Karena saya nggak dengar kata amin Anda. Saya nggak perlu untuk bilang, saudara angkat tangan. Tapi mari kita meresponi, kita bereaksi, saudara. Amin, saudara. Haleluya. Saudara yang kekasih, waktu kita memiliki Tuhan, kita akan berjalan dengan Tuhan yang menjadi kurios, penguasa tunggal hidup kita. Anda harus tahu, kalau Anda bilang Tuhan Yesus itu adalah Tuhan, berarti Tuhan artinya Tuhan. Dialah pemilik hidup kita, bukan kita. Jadi dialah yang berkuasa atas kita. Not us, bukan kita. Kalau Yesus adalah Tuhan, kecuali Yesus bukan Tuhanmu, maka engkau silakan berkuasa atas dirimu. Kalau engkau mengaku dengan mulutmu, percaya di dalam hati bahwa Yesus adalah Tuhan, maka dialah satu-satunya penguasa tunggal dalam hidupmu. Bukan dirimu, bukan diri saya. Haleluya. Saudara yang kekasih, memiliki Yesus, memiliki segalanya. Pada waktu kita menerima Tuhan Yesus, saat itulah perjumpaan pertama kita dengan Tuhan. Dan pada saat itulah kita memiliki Yesus. Kita memiliki segalanya. Kita membuka di ayat firman Tuhan yang akan mendasari kita pada hari ini. Kolose 2 ayat 6 sampai 7. Saya bacakan. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Saudara, dikatakan oleh firman Tuhan ini, kamu telah menerima Kristus Yesus.
Siapa yang sudah menerima Kristus Yesus sebagai Tuhannya dan Juru Selamatnya? Haleluya. Saudara, waktu kita menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, saat itulah Yesus telah diberikan kepada kita. Seperti yang saya pegang ini handphone. Pada waktu diberikan untuk saya, itu menjadi milik saya. Dan semua yang ada di handphone ini, fasilitas, teknologi yang ada di sini, saya bisa pergunakan semuanya. Karena ini sudah milik saya. Kamu telah menerima Kristus Yesus. Kita telah menerima Kristus Yesus. Berarti Kristus Yesus milik saya. Waktu kita menerima Yesus, waktu kita memiliki Kristus, ada 4 hal yang akan terjadi di dalam kehidupan kita. Yang pertama, di Kolose 2, tadi kita baca ayat 6 dan 7, katakan, kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Yang pertama adalah, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Nanti saya akan bahas di Kolose ini. Perhatikan ya, di Kolose ini yang akan saya bahas. Yang pertama adalah hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Ayat pendukungnya kita akan lihat di 1 Yohanes 15 ayat 5. Sama-sama kita lihat. Dikatakan, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuat banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Tunggu dulu, jangan dihilangkan dulu. Lihat, perhatikan. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Titik. Tidak, bukan koma di situ. Titik. Oke, terima kasih. Saudara, pada waktu kita menerima Tuhan Yesus, tadi saya katakan, Yesus itu sudah milik kita. Dan nomor 1, hendaklah kamu, hidupmu tetap di dalam Dia. Saudara berbicara tetap, berbicara terus menerus, konstan, tidak berubah. Dikatakan, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Tadi ayat pendukung. Titik. Kalau Tuhan berkata, Dia adalah pokok anggur, kita ranting-rantingnya. Saudara, Anda harus percaya itu. Anda harus percaya bahwa kita adalah ranting-rantingnya. Titik. Tidak dikatakan, Anda mau menjadi ranting, harus doing, harus lakukan ini dan itu. Tidak. Tapi Dia yang berkata sendiri, akulah pokok anggur, kamulah ranting-rantingnya. Saudara, kita percaya bahwa kita menempel di pokok anggur itu. Ranting, ini pokok anggur, nempel di sini. Jadi kita bersatu dengan Dia. Hidupmu tetap di dalam Dia. Jadi kita berada di dalam Dia. Saudara, hidup di dalam Tuhan adalah hidup yang produktif. Hidup yang bergerak, tidak pasif. Karena hidup, kalau tidak bergerak, pasif, tidak produktif, itu namanya MATI. Mati. Hanya orang mati yang gak gerak, yang gak produktif. Hanya orang mati. Ya, kalau orang hidup, kayak saya nih, saya bergerak. Walaupun Anda duduk, Anda nggak duduk yang begini dan seperti orang mati. Anda bergerak. Amin. Saudara,
Semua yang ada di dalam kita ini, semua hidup. Rambut aja hidup, saudara. Rambut. Kalau dia nggak hidup, dia nggak tumbuh. Ya, saudara, semua hidup. Produktif, bergerak, tidak pasif. Orang yang ada di dalam Tuhan, dia akan tetap berbuah. Buah apa yang dimaksud di sini? Yaitu buah kebenaran. Hidup kita harus tinggal di dalam kebenaran. Dan buah yang kedua adalah buah jiwa. Saudara, saya pernah pergi ke kebun apel di sini untuk memetik apel. Dan saya lihat di sana pohon apelnya banyak sekali. Dan di sana ada pohon apel, di pohon apel itu ada buah-buahnya. Ada buah yang busuk, saudara. Dan kalau buah yang busuk itu sebentar dia jatuh. Dan saya lihat di pohon-pohon itu di bawahnya penuh dengan buah yang busuk, banyak sekali. Tapi bukan busuk, seluruhnya busuk. Setengah busuk, saudara. Dan ada juga yang masih tergantung di pohon. Saudara, saya nggak mau pilih buah yang setengah busuk untuk saya beli. Saya akan pilih tentunya buah yang paling bagus. Karena saya bebas memilih saat itu dia. Pohonnya banyak banget. Ya, dan saya tinggal pilih mau yang mana, tinggal dipetik, pendek-pendekkan. Saudara yang kekasih, buah kebenaran harus kita hidupi. Tetapi buah jiwa juga harus ada dalam hidup kita. Nah, baru itu menjadi satu buah yang sempurna. Buah yang komplit. Bukan buah yang setengah busuk. Banyak orang hanya mikirin hidup benar. Jangan mencuri, jangan bohong, jangan ini, jangan itu. Tapi lupa untuk menjangkau jiwa bagi kerajaan Allah. Tapi banyak orang juga pengen cari jiwa. Tapi hidupnya nggak beres. Saudara, dua hal ini harus ada dalam hidup kita. Yang tadi saya katakan, hidup ini harus diisi. Anda silakan cari kebenaran, boleh. Tetapi jangan lupa, Tuhan suruh kita untuk cari jiwa. Ini adalah amanat agung. Waktu sebelum dia pergi ke surga, dia bilang, pergi. Jadikan semua bangsa muridku. Seluruh bangsa. Dunia ini terlalu besar. Kalau hanya pendeta aja yang Anda suruh pergi. Dan gak ada di Alkitab bilang pendeta doang. Gak ada. Yang bilang itu Anda sendiri. Itu nomor satu. Inilah kehidupan di dalam Dia. Kehidupan di dalam Dia. Tuhanlah yang menguasai kita. Kalau di dalam Dia, kalau anak saya dulu saya hamil, anak saya ada di dalam saya. Anak saya nggak kelihatan, yang kelihatan ibunya aja. Betul? Kalau ada di dalam Dia, berarti sayanya nggak kelihatan, yang kelihatannya hanya Yesus. Amin. Haleluya. Barang siapa tinggal di dalam Dia dan aku di dalam Dia. Tadi tinggal di dalam Dia. Ya. Sorry. Tadi waktu ya kita tinggal di dalam Tuhan. Tuhan yang kelihatan. Kita enggak. Dan dikatakan di sini dan aku di dalam Dia. Sekarang gantian. Tuhan yang ada di dalam kita. Artinya, waktu Dia ada di dalam kita, Dialah yang mengontrol hidup kita. Dialah yang menjadi raja atas kita. Dialah yang menguasai hati kita. Hati kita itu udah di dalam. Gak kelihatan. Jadi Dia yang ada di dalam, yang menguasai kita. Itu nomor satu. Nomor dua, kita lihat di Markus 4 ayat 5. Ini ayat pendukungnya. Tetapi nomor 2, tadi nomor 1 adalah hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Nomor 2, hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia.
Berdasarkan tadi Kolose 2 ayat 6 dan 7. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Ayat pendukungnya adalah Markus 4 ayat 5. Dan 6 actually. Cuman ini tidak ditampilkan karena kemarin saya hanya kasih Markus 4 ayat 5. Saya yang salah. Tapi saya akan bacakan kepada Anda di sini. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu pun segera tumbuh, karena tanahnya tipis. Ayat 6 perhatikan. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering, karena tidak berakar. Sekali lagi, karena tidak berakar. Nah, kita pergi lagi di ayat yang berikutnya, masih di Markus 4, tapi ayat 16 dan 17. Tolong tampilkan. Saya bacakan. Demikian juga yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu, ialah orang-orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Ya, jadi di dalam gereja pendeta khotbah, saudara kau percaya ada jalan keluar, gembira, haleluya, amin, puji Tuhan, gitu ya. Tetapi mereka tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila kemudian datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, mereka segera murtad. Nah, ini dia. Terima kasih. Saudara yang kekasih, tadi kita sudah baca di Markus 4 ayat 5 dan 6 berbicara bagaimana seorang penabur, ini cerita tentang penabur ya, Anda udah pernah dengar mungkin khotbahnya. Ada seorang penabur, dia menabur benih. Dan benih ini ya, ini di satu ada benih jatuh di tanah yang subur ya, benih baru dijatuh terus dimakan sama burung-burung, tapi ini saya ambil konteks satu aja, yaitu benih yang jatuh di tanah yang berbatu-batu ya, dan dikatakan itu akan tumbuh, tetapi pada waktu matahari keluar benih ini akan mati karena tidak berakar. Nah, perhatikan di sini. Jadi yang dimaksud berbatu-batu, tanah yang berbatu-batu dan sangat tipis itu artinya gini. Saudara, ini tanah di atas permukaan itu kita akan kelihatannya tanah. Tetapi tanahnya hanya tipis. Karena di bawah tanah itu lapisannya itu ada batu-batu. Jadi pada waktu benih itu ditabur, ya, benih itu akan masuk. Tetapi karena tipis, ya, karena tipis, dia tidak bisa menembus batu dan tidak bisa berakar. Karena benihnya itu kan sangat kecil pertama. Jadi, karena dia cuma sampai masuk dalam ketipisan tanah itu, dia sempat tumbuh kelihatan. Tetapi dia nggak berakar. Kehidupan kekristenan, ya, rata-rata hanya tumbuh sebentar. Tapi di dalamnya nggak berakar. Akar itu nggak kelihatan. Kalau Anda lihat pohon, Anda nggak lihat akarnya. Ya, saudara nggak ada yang lihat akarnya. Saudara, banyak orang terlalu banyak ngomong tentang Tuhan. Tetapi di dalamnya itu nggak berakar. Pada waktu firman Tuhan itu datang kepada dia, nggak teruji. Saudara, ya, nggak teruji. Pada waktu firman itu datang kepada kita, kasihilah musuh misalnya. Atau firman Tuhan berkata, jangan jemu-jemu berbuat baik. Diajarin kita nggak boleh egois. Tetapi waktu firman Tuhan itu datang, saudara, itu kita tidak bisa hidupi. Karena apa? Karena nggak berakar. Mikirnya cuma diri sendiri. Ya, saudara yang kekasih, tetapi kalau ngomong hebat, kalau ngomong pintar, saudara, ya, saudara, yang menentukan pohon ini akan tetap berdiri. Daun itu akan tetap segar. Buah itu tetap ada. Itu karena akarnya. Makanya dikatakan, dari buahnya lah engkau dikenal. Saudara. Ya. Saudara, kalau ada buah, ya, kalau ada buah mangga, itu pasti ada akar. Gak mungkin ada buah gak ada akar. Yang tadi dikatakan kalau tanahnya tipis, itu cuma keluar sebentar. Waktu ada matahari itu lenyap.
Bagaimana dengan hidup kita? Saudara, bagaimana dengan kehidupan kita? Pada waktu firman Tuhan datang, saudara, prioritaskan Tuhan. Amin. Tetapi pada waktu ada pilihan, firman Tuhan itu diuji. Semua firman Tuhan yang Anda dengar jangan cuma amin-amin, akan diuji. Tadi sudah dikatakan bahwa orang ini murtad. Artinya murtad di sini Anda nggak usah pikir jauh-jauh. Ya. Murtad itu Anda tidak mengikuti kebenaran. Anda tidak mengikuti firman. Itu murtad. Jadi Anda bilang, itu orang udah murtad, udah pindah agama, udah gini. Anda kadang-kadang suka murtad. Kita suka murtad tiap hari. Nggak ngikutin firman. Firman itu akan diuji kepada kita suka atau tidak suka. Anda berakar atau tidak. Itu akan menentukan. Nanti pada waktu ujian itu datang. Saudara, ya. Seperti itu. Firman itu akan diuji. Ya, artinya firman ini works atau tidak. Kalau orang membuat komputer misalnya, ya, dia akan coba dulu nih work atau enggak nih. Apa? Kerja atau enggak yang saya buat. Seperti itu. Nah, ini kita harus ingat baik-baik. Itu nomor 2, saudara yang kekasih. Bahwa firman itu harus berakar di dalam kita. Hendaklah kamu berakar di dalam dia. Dan dikatakan, dan dibangun di atas dia. Saudara, Tuhan menginginkan satu pembangunan. Satu bangunan. Saudara, kalau dasar gak ada, gak mungkin bisa bangun rumah. Bisa sih bisa. Bisa. Tetapi gak ada dasar. Tinggal tunggu aja. Kalau ada datang angin, rubuhlah rumah itu. Semakin kuat dasarnya, semakin kuat rumah itu. Saudara, Tuhan mau kehidupan kita dibangun. Tidak bisa tidak. Saudara yang kekasih, Anda jangan menganggap ini susah. Nggak ada yang susah. Jangan mikir, aduh berat banget ya ikut Tuhan. Nggak ada yang berat. Dia sudah hidup di dalam Anda sebagai kekuatan. Dia sudah hidup di dalam Anda sebagai kuasa. Dia sudah hidup di dalam Anda sebagai kasih. Dia sudah hidup di dalam Anda sebagai kebajikan. Anda hanyalah alat yang merelakan dirimu untuk dipakai oleh Tuhan. Mau atau tidak mau, hanya itu yang Anda punya sebenarnya. Mau dipakai atau tidak, mau hidup atau tidak di dalam kebenaran. Mau berakar atau tidak. Semua pilihan itu ada di dalam tangan Anda. Tidak ada yang susah. Ada kuasa. Ada Tuhan. Kuasanya akan mengerjakan itu di dalam Anda. Haleluya. Itu nomor 2, saudara. Nggak usah tegang-tegang. Jangan Anda jadi berpikir, susah banget ikut Tuhan. Nggak susah, saudara. Nggak susah. Karena ada Roh Kudus. Yang susah itu adalah kita. Yang takut itu adalah kita. Yang khawatir itu adalah kita. Karena kita nggak berakar. Kalau kita berakar, segala sesuatu itu mungkin bagi Allah. Karena Allah ada di dalam kita. Yang nomor 3 kita lihat. Tetap di Kolose 2 ayat 6 dan 7 dikatakan, hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Itu nomor 3. Sekali lagi, hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Ayat pendukungnya kita lihat. Galatia 2 ayat 20. Saya bacakan. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Nomor 3 di sini, kita harus bertambah teguh di dalam iman. Saudara yang kekasih, saya percaya kita setiap hari menghadapi keadaan dan situasi. Ya, saya tidak mau berkata masalah.
Karena kalau masalah itu sekali lagi, saya sudah sering sebenarnya berkata-kata, tapi masih banyak yang suka menggunakan kata masalah. Sekali lagi ya, saya cuma mau ingatkan. Masalah tuh kayak gini. Misalnya, saya punya uang 10.000, kebutuhan saya 15.000. Nah itu masalah. Karena punya uang cuma 10.000, kebutuhan 15.000. Ya, saudara, kita punya Tuhan, kita punya segalanya. Amin. Ya, kita punya segalanya. Berarti di dalam Tuhan, dia adalah jalan. Pasti ada jalan keluar. Jadi di dalam Tuhan gak ada masalah. Adanya apa? Situasi. Kita punya kebutuhan 15.000, punya uang 10.000. Ini namanya situasi. Ini namanya keadaan. Ya, itu nggak mungkin. Tapi bagi Allah mungkin. Amin. Anda mau pilih mana? Masalah yang tidak ada masalah tuh nggak ada jalan keluar, makanya disebut masalah. Ada masalah karena nggak ada jalan keluar. Kalau ada jalan keluar bukan masalah. Yesus berkata, I am the way, aku adalah jalan. Amin. Ada jalan keluar di dalam Tuhan. Amin. Jadi kita nggak punya problem, masalah, tapi kita cuma punya situasi. Situasinya saya memerlukan uang 15.000. Karena itu kebutuhan saya, tapi saya punya uang 10.000, itu situasinya. Tetapi tidak masalah, karena ada jalan keluar. Amin. Haleluya. Ya, tolong ingat-ingat. Ya, simpel, sederhana, tapi akan membawa kemenangan sebenarnya kalau kita punya mindset yang benar. Saudara, firman Tuhan itu saya selalu bilang absolut. Kebenarannya absolut, tidak berubah dan tidak bisa diganggu-gugat. Ya, haleluya. Galatia 2:20 dikatakan, Paulus bilang, namun aku hidup, tapi bukan aku lagi yang hidup, melainkan Kristus. Saudara, hal ini nggak mungkin terjadi kalau Rasul Paulus tidak hidup oleh iman. Dan sekarang iman yang seperti apa yang bisa dihidupi sehingga hanya Kristus yang terpancar, bukan kita. Nah, kita lihat. Saya coba lihat di King James Version. Di sini ya, kata yang dipakai di Galatia 2:20. Mungkin ditampilkan sekali lagi, ini nomor 3. Ya, tolong ditampilkan di Galatia 2:20 ini. Nah, saudara perhatikan di screen. Nah, dikatakan, namun aku hidup tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Ya, nah ini dia bisa terjadi kalau dikatakan yang berikutnya, dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging. Ya, jadi kita nih sekarang kita hidup di dalam daging, saudara. Ya, saudara, kalau nggak ada Kristus, makanya di atas bilang, bukan aku lagi sendiri hidup, melainkan Kristus. Kalau nggak ada Kristus, kita akan terus berjalan di dalam kedagingan. Tetapi sudah ada Kristus di dalam kita. Jadi, yang kuhidup sekarang di dalam daging, Rasul Paulus menekankan, ngasih tahu kita bahwa kamu akan hidup di dalam daging. Tapi, kalau ada Kristus di dalam kita, makanya dia bilang, koma adalah hidup oleh iman dalam anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk kita. Perhatikan, jadi adalah hidup. Jadi kita hidup dalam daging, tapi kita hidup oleh iman dalam anak Allah yang telah mengasihi kita dan telah menyerahkan dirinya untuk kita. Ini kata-katanya jadi seolah-olah kayak iman kita. Tetapi sesungguhnya bukan iman kita, saudara. Jadi, saudara yang kekasih, di King James Version katakan begini. Khususnya di hidup oleh iman dalam anak Allah. Dikatakan demikian. I live by the faith of the Son of God. Artinya bahwa kita mempunyai atau beriman, ya, memiliki iman ini yang kita miliki bukan iman kita, tetapi iman Kristus. Ya, iman Kristus. I live by the faith of the Son of God. Saya hidup di dalam imannya anak Allah. Siapa anak Allah itu? Dia adalah Kristus. Amin. Saudara, pada waktu kita menghadapi situasi, minta Roh Kudus. Aku minta iman Kristus bekerja di dalam aku.
Kadang-kadang iman kita bisa fail. Saya beberapa hari yang lalu, 3 hari, 4 hari, mungkin orang ada juga yang para leaders udah tahu kesaksian saya karena saya bersaksi pada waktu di di kelompok sel, ada beberapa kelompok sel mungkin. Sudah waktu saya mau pergi tidur malam, saya tiba-tiba pegang pergelangan tangan saya dan saya pegang ada benjolan di situ. Ya. Dan saudara, waktu saya pegang ada benjolan, tiba-tiba peristiwa 20 tahun yang lalu itu masuk di pikiran saya. Teman saya 20 tahun yang lalu saya pernah dengar dia cerita ada benjolan kecil di sini ya di pergelangan tangan ini dan tiba-tiba itu ternyata kanker. Nah, saya pernah dengar cerita ini 20 tahun yang lalu. Langsung immediately seketika itu juga itu masuk saudara ke pikiran saya. Waduh, itu jam 12 malam habis pelayanan tubuh ini menuntut untuk tidur. Waktu saya pegang ini itu langsung masuk. Pastor Doni saya bilang, aku ada ini Ken, coba kamu pegang. Dia pegang. Terus dia bilang udah nggak apa-apa, dia doain, udah. Saudara, dia berdoa, tapi pikiran ini, karena saudara tahu nggak ada sesungguhnya kita hidup. Sebenarnya kita hidup di 88% alam bawah sadar. Kenyataan yang kita lihat hidup sekarang ini yang kita hidupi hanya 12% kesadaran. Seperti gunung es. Ya gunung es itu lihat di permukaan es semua. Padahal sesungguhnya gunung es itu yang di dalam bawahnya itu yang gedenya, saudara, gunung es itu. Bukan yang di permukaan. Sudah sebenarnya kita hidup di bawah 88% itu di bawah alam bawah sadar. Masa lalu kita itu ada di sini. Waktu Anda bertobat, saudara, itu tetap Anda bisa ingat dosa apa yang Anda perbuat dulu. Itu ada di pikiran kita. Nah, saudara bayangin, ya, peristiwa 20 tahun itu langsung seketika itu juga masuk di saya dan mulai memerangi saya. Kanker kamu di sini. Kalau kanker, kamu akan mati nanti. Kamu akan bla bla. Padahal semua kita akan mati, saudara. Gak ada yang bilang gak mau mati, gak bisa mati. Maunya gak mau mati semuanya. Kalau saya bilang siapa yang mau mati angkat tangan, gak ada yang mau angkat tangan pasti. Ya, seperti itu. Tetapi segala sesuatu ada waktunya. Jadi sebenarnya kalau dihantui sama iblis begitu, kita kan tinggal bilang aja ya emang saya nanti akan mati, tapi bukan hari ini, gitu loh. Tetapi saudara, iblis itu jago intimidasi, ya, digituin. Waktu saat itu saudara, waduh, saya langsung teng. Saya mikir, waduh. Kalau kayak gini gimana pelayanan? Duluan saya pikirin pelayanan, saudara. Seperti itu dia. Ya. Saya nggak mikir diri saya, aduh tadi pelayanan gimana? Gitu loh. Seperti itu. Dan saudara, whatever lah saya mikir apa. Tetapi saya di sana. Saya mau katakan kepada Anda, hati-hati. Ya, Anda udah pernah punya masa lalu di belakang sana. Yang Anda udah tampung di pikiranmu. Itu memori alam bawah sadar udah ada. Jangan nambahin beban di sana. Jangan sesuatu yang Anda nggak perlu, jangan dibuka. Banyak orang buka sana sini. WhatsApp yang dikirim-kirim itu tuh pada nggak benar. Senang aja bacanya. Saudara, mendingan nggak usah ada di grup. Kalau grup itu annoying, suka bikin Anda repot dengan baca-baca, mendingan saya mah grup nggak mau. Saya ada grup SMP, ada grup SD, ada grup SMA. Saya udah nggak mau semua itu. Ya, di samping banyak minut. Aduh, ganggu sekali pelayanan saya nggak mau. Saudara. Karena saya punya handphone aja udah cukup minut bunyi terus. Karena ada yang minta tolong ini, ada minta ini, Bu, tolong doain, Bu, ada situasi, ada keadaan. Jadi udah cukup sama kayak gitu. Saudara, dan hidup saya untuk yang kayak gitu. Saya nggak mau yang lain. Ya, saya udah keluar semua dari grup SD, grup SMP, grup semuanya. Saya keluar, saya nggak mau lagi. Saudara, karena di situ saudara ngomongnya sembarangan, ininya itu, mengintimidasi, hoax yang ada, ya, politik yang begitu memanas, itu ada di situ. Ya, saudara, jangan lagi Anda buka, tambah banyak negatif masuk di dalam pikiranmu. Ya, karena saya katakan, kalau Anda buka celah, itu nanti akan datang kepadamu. Itu akan datang memerangi engkau pada waktu engkau dalam keadaan dan situasi. That's why Tuhan bilang bahwa kita harus punya iman yang teguh. Pergunakan iman Kristus sehingga engkau bisa hidup. Bukan engkau lagi, tapi Kristus yang hidup ada di dalam engkau. Haleluya. Amin. Pada waktu ada keadaan, tampilkan iman Kristus.
Ya, stop and stop untuk mendengar sana sini. Telinga ini bukan untuk mendengarkan hal yang negatif. Mata ini bukan untuk melihat hal-hal yang tidak baik. Hati-hati ya. Sekarang Anda mau pergi. Orang kalau dibilang zaman dulu saya mau pergi ke sana harus menempuh jarak. Saya mau ke Indonesia, mau bertemu dengan saudara-saudara di Indonesia harus menempuh jarak, benar nggak? Kalau dulu naik pesawat dulu 20 jam lebih, aduh, saya nggak suka banget naik pesawat lama sekali ke Indonesia paling lama. Tetapi, saudara, itu harus dilakukan. Kangen sama keluarga, kangen bisa sama teman, itu harus berkhotbah di sana. Sekarang tinggal mencet Zoom, tetet. Halo Indonesia, Eropa, Australia, udah langsung, saudara. Puji Tuhan. Saudara yang kekasih, hati-hati. Kalau Anda tidak berhati-hati, iblis datang untuk curi, bunuh, dan membinasakan. Amin. Kita harus berjalan dengan iman. Iman siapa? Iman Kristus. Ya, itu nomor 3. Sekarang nomor 4. Nomor 4 adalah, kita buka lagi di Kolose 2 ayat 6 sampai 7. Dikatakan bahwa dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Nah, ini nomor 4. Hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Ayat pendukungnya adalah di Filipi 4 ayat 6 dan 7. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah. Dalam doa dan permohonan. Dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Nih lihat di sini, tolong jangan. Saya mau, tolong jangan dihilangkan dulu. Tolong ditampilkan lagi. Ya, perhatikan. Semua kita harus belajar ya. Jadi kita harus lihat ini firman Allah betul nggak ya? Jangan Ibu Desi ngarang-ngarang lagi. Sudah lihat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Kalau udah dibilang nggak boleh khawatir, jangan khawatir ya. Karena kalau Anda khawatir akan terjadi apa-apa. Dibilang jangan. Oke. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah. Nah, Tuhan kasih kita fasilitas, namanya fasilitas doa. Maka dia bilang lewat doa dan permohonan, ya, supaya kita nggak khawatir. Karena kita khawatir ada situasi, ada keadaan. Betul, kalau sampai jadi problem itu bisa khawatir, ya. Jadi waktu baru ada keadaan dan situasi, kita datang lewat doa dan permohonan. Dan permohonan tetapi dikatakan itu dengan ucapan syukur. Ya, oke, boleh selesai ini. Saudara, artinya dengan ucapan syukur, artinya apa di sini? Tuhan mau hati kita itu melimpah dengan syukur. Atau kita hidup di dalam pengucapan syukur. Karena dialah sang pemelihara kehidupan kita. Amin. Haleluya. Ya, saudara yang kekasih. Kenapa pada waktu kita berdoa, waktu kita menyatakan keinginan kita kepada Tuhan, harus dengan ucapan syukur. Ya, saudara, ada banyak orang gini, aduh anak saya sakit, atau saya masih pakai kata problem lagi, ada masalah. Nggak boleh lagi ya pakai kata masalah ya. Tapi ada orang yang belum ngerti, ada masalah. Anak saya sakit, gak punya uang lagi. Tetapi saya bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saya sambil nangis, kelihatan bangga banget gitu ya. Bangga banget dia punya apa namanya? Hati yang walaupun Tuhan kasih anakku sakit. Walaupun aku gak punya uang anakku sakit. Tapi aku bersyukur kepadamu Tuhan. Pakai doa-doa lagi sambil nangis-nangis saudara. Saudara, bukan begitu. Tadi udah kita lihat relasinya. Tuhan gak mau kita khawatir. Makanya dia bilang, berdoa. Ungkapkan keinginanmu dengan ucapan syukur. Kenapa ucapan syukur? Kenapa?
Arti ucapan syukur di sini. Tuhan mau ucapan syukur ini menjadi gaya hidup kita. Artinya apa? Artinya kita bersyukur karena kita akan punya jalan keluar. Amin. Haleluya. Pada waktu kita memohon, meminta kepadanya, Dia akan memberikan jalan keluar bagi kita. Saya katakan tujuan doa, tujuan dari doa bukan untuk ngasih tahu Tuhan, Tuhan anakku sakit, saya nggak punya uang. Tuhan bilang, sebelum engkau memintanya, aku telah mengetahuinya. Tuhan tahu anakmu sakit, Tuhan tahu engkau nggak punya uang. Tuhan tahu. Ya. Jadi bukan kita datang untuk kasih tahu Tuhan. Tuhan kasih tahu ini. Saudara, kalau Tuhan udah tahu, ngapain Anda kasih tahu? Tetapi yang dimaksud di sini adalah waktu kita berdoa, kita mengekspresikan kasih kita. Kita mengekspresikan kepercayaan kita kepada Tuhan. Ya, kita mengekspresikan pengharapan kita kepada Tuhan. Kita mengekspresikan keinginan kita kepada Tuhan. Mengekspresikan kepercayaan. Tuhan bilang, kalau engkau percaya, ya, engkau akan berkata kepada gunung ini, pindah. Maka gunung ini akan pindah ke laut. Betul? Ya. Kalau engkau berharap, ya, apa firman Tuhan katakan? Pengharapan di dalam Tuhan adalah pengharapan yang tidak mengecewakan. Keinginan, bergembiralah karena Tuhan. Karena Dia akan memberikan apa yang diinginkan hatimu. Tuhan itu baik, saudara. Amin. Untuk itu kita harus mengucap syukur. Tinggal di dalam pengucapan syukur. Artinya, kita percaya, saudara. Artinya ada jalan keluar. Artinya adalah Tuhan menjawab doa-doa kita. Itu arti pengucapan syukur. Bukan mengucapin syukur hal yang gak baik. Anda pernah dengar gak? Ada orang bilang, kita diundang lah pengucapan syukur. Kenapa? Iya, orang itu habis dicuri rumahnya. Jadi dia mengucap syukur untuk rumahnya dicuri. Anda pernah diundang kayak gitu? Enggak ya? Diundang kalau lagi beli rumah baru, ada pengucapan syukur, ada rumah baru, itu pengucapan syukur. Ya, tetapi waktu kita menghidupkan pengucapan syukur dalam kehidupan kita, nggak sama seperti itu. Kita bilang apa? Mengucap syukur, anakku sakit. Saya mengucap syukur untuk yang jelek-jelek. Saudara, bukan seperti itu. Tadi saya sudah menerangkan. Oke, jadi kita mengucap syukur karena Allah kita adalah Allah yang punya jalan keluar. Tidak ada yang mustahil bagi Dia. Amin. Segala sesuatu itu mungkin bagi Dia. Jangan pakai pikiranmu, ya. Karena pikiranmu itu dia 88% itu, saudara, itu adalah yang tidak Anda sadari. Ada di bawah alam bawah sadar sana. Dia akan keluar untuk menghantuimu, ya, untuk berperang. Jangan pakai. Kalaupun kita pakai pikiran kita, harus inline, harus sejajar dengan firman Allah. Ya, kalau pikiran ini bukan firman Allah, tolak dia dalam nama Yesus. Harus firman Allah yang ada di sini. Saudara, keempat hal ini sudah disampaikan. Dan bagaimana caranya supaya keempat hal ini dapat terjadi? Kita benar-benar hidup di dalam memiliki Kristus. Bagaimana caranya? Caranya adalah, saudara, punyalah hubungan dengan Dia. Bersekutulah dengan Dia setiap saat, setiap waktu. Jangan jemu-jemu, saudara. Mari, firman Allah berkata juga, marilah kita memperbanyak ya persekutuan dengan saudara-saudara seiman di dalam menjelang hari Tuhan yang mendekat. Artinya punyalah komuniti dengan orang-orang benar. Ya, saudara, di situ kita akan saling menguatkan. Di sini ada sel group kita 17 sel group, saudara. Saya rindu banget kalau Anda tidak, ya, saya rindu banget Anda supaya mengikuti di salah satu sel group yang sudah ada saat ini. Di situ Anda akan dibangun, Anda akan bertumbuh. Ya, banyak sekali orang yang sudah diberkati lewat sel-sel group yang ada. Saya rindu Anda mengikutinya. Mari, saudara, kita sudah menerima Tuhan Yesus. Kita memiliki Dia, memiliki Yesus, memiliki segalanya. Nama Tuhan dipermuliakan. Amin.